3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini gimana kabarnya teman-teman? Rebahan aja ya, di luar bahaya. Oke, di sini saya Hubib dengan Pak Agus akan memberikan sesi diskusi tentang langkah melakukan penelitian. Oke, sebelumnya Pak, saya mau tanya, dengan langkah penelitian, apa aja sih Pak langkahnya buat penelitian itu sendiri? Ya, Mas Hubib dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di rumah ya, stay home, kemudian sambil ngerjain tugas, sambil dengerin musik dan sebagainya. Nah, tadi menarik sekali pertanyaan dari Mas Hubib terkait dengan langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Jadi teman-teman semua, secara umum itu ada 6 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika dia mau melakukan proses penelitian. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan penelitian. Nah, tahapan persiapan penelitian ini bisa meliputi perumusan masalah, kemudian juga bisa mengidentifikasi teori, kemudian bisa mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, setelah kemudian persiapan ini kita lakukan, maka kemudian kita bisa melakukan tahapan selanjutnya berkaitan dengan persiapan pengumpulan data. Di persiapan pengumpulan data itu kemudian bisa kita lakukan misalnya dengan mengidentifikasi siapa populasi dan sampel penelitian kita, siapa responden atau informan kita, termasuk di dalamnya juga kita menyiapkan kuesioner dan juga draft wawancara yang akan kemudian kita berikan ke informan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena tahapan pengumpulan data ini menjadi elemen yang sangat penting khususnya bagi teman-teman yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Karena begitu tahapan pengumpulan data ini selesai, maka prosedurnya tinggal mengolah dan menganalisis data kemudian selesai gitu. Termasuk juga di dalamnya bagi teman-teman yang kualitatif ya, pengumpulan data bisa dilakukan berulang-ulang ya, wawancara 1 kali, 2 kali dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau di kuantitatif maka Anda bisa menyebar kuesioner, melakukan eksperimen. Ya, kuesioner sekarang juga pakai Google Form, Monkey Survey dan sebagainya boleh. Yang berikutnya kalau Anda pakai kualitatif, Anda bisa interview, wawancara ya. Iya, Kemudian juga observasi, melakukan pengumpulan dokumentasi. Seperti saya bilang kemarin, sambil rebahan teman-teman bisa melihat film The Girls with the Dragon Tattoo. Itu film yang menarik sekali untuk kemudian melihat bagaimana dokumentasi itu menjadi sebuah metode untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian. Nah, kalau data sudah terkumpul maka kita bisa ngolah data. Kalau yang kuantitatif, teman-teman bisa mengolah data kemudian dengan menggunakan SPSS, statistik ya. Ini bagi teman-teman bagi teman-teman agak horor, tapi saya pikir kalau kita keberatan ya kita bisa minta tolong orang lain untuk kemudian mengolah data kita. Kemudian kalau teman-teman yang di kualitatif maka teman-teman bisa melakukan coding data sekaligus masuk ke tahapan analisis data. Jadi kemudian coding datanya seperti apa, kemudian nanti ada 3 coding ya, ada open coding, axial coding ya, ada kemudian juga coding yang dipakai untuk menentukan kira-kira jawaban penelitian kita seperti apa. Nah, yang terakhir adalah penulisan laporan. Nah, penulisan laporan ini penting. Nanti kemudian kalau di kita kan cukup bikin naskah publikasi. Iya. Ya, dan itu nggak begitu banyak, dan penulisan laporan bisa dipublikasikan ke tempat yang lainnya. Jadi begitu Mas Hubib terkait dengan bagaimana proses tahapan penelitian yang bisa kita lakukan. Oke, Mas Hubib dan teman-teman semuanya. Jadi kita masuk ke tahapan pertama yaitu persiapan penelitian. Nah, yang tidak kalah penting dari tahapan persiapan penelitian adalah menentukan masalah penelitian atau fokus penelitian. Dalam beberapa literatur disampaikan bahwa masalah penelitian itu adalah gap ya, atau penyimpangan yang terjadi antara teori dengan praktek, aturan dengan pelaksanaan gitu. Tapi Pak, di sini kan dijelasin penyimpangan antara teori. Nah, sedangkan saya sendiri dan teman-teman tuh kadang bingung teori di sini tuh seperti apa. Kan yang kita tahu mungkin teori-teori yang seperti kayak uses and gratification, hypodermic needle. Tapi yang di lapangan
yang kita temukan itu justru cuma penjabaran saja. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan, teori itu kan kemudian punya punya konsep, dia punya pemahaman tertentu. Misalnya begini, kalau kita melihat sekarang, apakah kemudian dengan semakin banyaknya informasi, orang itu kemudian semakin paham misalnya terhadap sebuah kejadian atau sebuah peristiwa? Ternyata enggak. Ternyata teorinya kemudian mengatakan bahwa semakin banyak informasi, orang semakin bingung, orang semakin gagap. Ya, orang semakin nggak tahu juga gitu. Jadi contoh kasus misalnya yang terjadi kemarin, misalnya ada salah seorang tetangga kami itu kemudian dia muntah-muntah, itu nggak ada yang nolongin. Karena orang takut kena corona gitu. Padahal nggak ada, corona itu kemudian identifikasi gejalanya adalah muntah-muntah. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa selama ini sosialisasi terkait dengan corona itu sangat tidak dipahami oleh orang tentang gejala-gejalanya. Orang hanya ikut demam coronanya saja tanpa kemudian memahami dengan baik gitu. Atau kemudian bisa jadi juga antara aturan dengan pelaksanaan. Misalnya kita ngelihat misalnya penanganan COVID itu kayak apa sih gitu kan. Harusnya kan APD-nya jelas dan sebagainya. Ternyata di lapangan APD-nya mantap. Ya, jadi amburadul sehingga orang mencukupi APD-nya dengan sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini yang kemudian menjadi masalah di dalam konteks penelitian kita. Nah, kalau kemudian teori hanya mungkin teman-teman selama ini konsentrasinya di komunikasi massa ya. Kalau kemudian nanti pada level lebih lanjut di PR nanti ada juga teori yang kemudian bisa teori citra berkembang di sana, ada teori media relation, itu semuanya teori yang kemudian bisa digunakan. Misalnya kita bisa bilang selama ini kalau media relations pemerintah dalam penanganan COVID ini kan jelek banget misalnya gitu. Iya. Blunder misalnya, jubirnya bilang ya yang miskin menularkan kepada yang kaya, ini kan blunder. Nah, kita bisa melakukan penelitian bagaimana kemudian sebenarnya komunikasi krisis atau bagaimana sebenarnya aktivitas media relation yang kemudian dibangun. Nah, teman-teman semua kembali, jadi masalah ini muncul kalau ada gap ya. Ada gap, ada kesenjangan gitu antara dosolen atau apa yang seharusnya dengan dasein apa yang kemudian terjadi gitu, apa yang diperlukan dan apa yang kemudian tersedia, ini yang kemudian terjadi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kalau mahasiswa kalau misalnya kita mau meneliti iklan mie instan di mahasiswa itu ya nggak perlu. Kenapa? Karena mahasiswa itu nggak ada iklan mie instan aja dia sudah makannya mie instan gitu. Jadi nggak bisa. Wajib. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi harus ada kesenjangan. Misalnya ada orang, mohon maaf ya, ada orang yang tidak mampu dia makan sehari 3 kali. Dengan orang tidak mampu sehari makan 2 kali. Mana yang jadi masalah? Yang 3 kali. Yang 3 kali, bukan yang 2 kali. Kenapa yang 2 kali? Emang orang mampu masa bisa makan 3 kali? Kok dia makan 3 kali ya dari mana gitu? Kalau dia makan 2 kali itu emang sudah wajar. Dan itu yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian kita bisa identifikasi. Ada kesenjangan ya. Bagaimana kemudian yang seharusnya dengan apa yang kemudian terjadi. Nah, fenomena seperti ini tentang corona kita bisa melihat ya. Apakah dengan semakin banyak kita join di grup itu kemudian semakin menambah literatur kita? Oh, ternyata belum tentu. Gitu kan. Justru orang malah kemarin saya baca itu salah satu Twitter itu kemudian dia mengatakan di salah satu negara itu dia penderita COVID-19-nya 0 gitu. Kenapa? Karena kami nggak punya alat untuk mengujinya gitu kan. Ya, ini kan ini kemudian menjadi hal yang serius untuk kemudian kita lihat bagaimana kemudian masalah itu bisa kita identifikasi dari teori kemudian dengan praktik. Misalnya apakah kemudian tadi misalnya ada contoh teori hipodemik, misalnya kita bisa klaim itu bagaimana teori hipodemik itu kita tarik dengan praktik di lapangan seperti apa, kemudian usage gratification seperti apa, mediation seperti apa. Jadi nanti kita bisa melihat dalam perspektif teori yang ada. Jadi selama ada kesenjangan itu berarti ada masalah. Itu yang harus kemudian kita teliti. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat grafik berikut Mas Subib ya. Nah, teman-teman melihat ini ada kemudian yang terjadi dengan yang diharapkan. Kemudian di tengah-tengah ada masalah. Jadi masalah ini kalau yang terjadi dengan yang diharapkan itu grafiknya misalnya terjadi turun, maka kemudian masalahnya semakin kecil. Tapi kalau kemudian yang terjadi ternyata semakin lebar, semakin naik ke atas, maka kemudian ya masalahnya semakin besar. Sehingga penelitian itu dilakukan untuk kemudian mencari jawaban atas kesenjangan yang terjadi. Sehingga kemudian setelah tahu fenomena kesenjangan itu apa, kita bisa nyari kira-kira
penyebabnya apa, kemudian treatmentnya apa gitu. Sehingga masalahnya bisa kita tekan, masalahnya bisa kita perkecil gitu. Tapi Pak, di sini kan di tengah-tengah yang terjadi dan diharapkan itu kan ada masalah. Nah, untuk masalah antara kualitatif dan kuantitatif itu sama atau beda, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik Mas Hubib ya. Nah, jadi masalah penelitian antara kuantitatif dengan kualitatif itu sebenarnya masalahnya hampir mirip ya. Saya katakan hampir mirip ya. Cuman ada sedikit perbedaan misalnya. Kalau masalah kuantitatif itu yang harus jelas, kita harus jelas. Harus spesifik dan tidak boleh berubah gitu. Jadi masalah penelitian kuantitatif itu dari awal ketika peneliti itu kemudian mau masuk ke dalam objek, itu harus kita tentukan di awal. Kemudian kita masuk ke lapangan, ya masalahnya harus itu gitu. Sampai kemudian nanti kita melakukan analisis data, ya masalahnya harus kayak begitu terus. Misalnya kemudian kita mau meneliti tentang bagaimanakah pengaruh terpaan berita COVID-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah misalnya. Ya masalahnya di awal begitu. Kita tentukan teorinya, kemudian kita bikin kuesionernya seperti apa dari teori yang ada, kemudian kita ke lapangan nyari data terkumpul, kemudian sampai nanti data sudah terkumpul semua, ya masalahnya tetap itu. Jadi nggak boleh berubah. Tiba-tiba kemudian kita pengen, tambahin yang lain, kalau tambahin yang lain berarti kita harus flashback lagi gitu. Maka kemudian harus dirubah dari awal lagi, Pak. Harus dirubah dari awal lagi. Kenapa? Karena kita harus bikin kuesioner yang baru lagi. Kita nggak bisa kemudian kalau mau lagi ya kita harus kemudian bikin riset yang baru lagi gitu. Maka kemudian dikatakan ya kuantitatif itu jelas, spesifik dan tidak berubah, konsisten. Kalau mau dirubah ya berarti kita bisa melakukan penelitian yang serupa lagi dengan masalah yang berbeda, ditambahkan variabelnya atau seperti apa gitu. Kecuali kalau emang peneliti mau menanggung konsekuensi ya nggak apa-apa deh, kita rubah lagi aja nggak apa-apa, ya itu monggo, karena terkait dengan budgeting dan sebagainya. Jadi itu terkait dengan penelitian kuantitatif ya, jadi dari awal sampai akhir kemudian harus konsisten, harus sama gitu. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Nah, kalau kemudian dengan kualitatif masalahnya itu masih remang-remang, bahkan kita masuk ke dalam lapangan pun masalahnya bisa berubah dan kadang-kadang bisa berkembang gitu. Maka kemudian kami mengkategorikan masalah dalam penelitian kualitatif itu menjadi tiga posisi ya. Yang pertama adalah masalah penelitian sudah ada, kemudian peneliti masuk ke lapangan. Yang berikutnya masalahnya tetap, berarti sama dengan penelitian kuantitatif. Jadi nggak ada pergerakan gitu. Kemudian kita bisa masuk pada level yang kedua atau jenis kategori yang kedua. Kita akan menentukan masalah gitu. Kemudian kita masuk ke lapangan, ya kita kumpulkan data, nyari informasi. Kemudian kita temukan ternyata ada hal yang lebih menarik. Nah, ada hal yang lebih menarik misalnya. Kita bisa melakukan itu dengan menambahkan instrumen yang kemudian kita butuhkan. Misalnya kita menambah informan untuk kita wawancarai misalnya. Gitu. Atau kemudian kita nambah dokumentasi yang bisa kita lakukan lagi, itu bisa dilakukan. Dan itu nggak perlu kemudian kita bikin kuesioner yang baru macam-macam. Kita nggak pakai kuesioner, tapi kemudian kita masuk ke lapangan, kita tambahkan lagi pengumpulan data dengan yang kemudian sudah berkembang. Atau yang paling krusial kadang-kadang sampai masalahnya diganti gitu. Masalahnya diganti ya. Jadi saya dulu pernah dapat mahasiswa itu ketika dia mau penelitian di salah satu perusahaan, awalnya perusahaannya oke gitu, tapi ternyata tiba-tiba pada saat dia mau tinggal wawancara, dia kemudian ditolak sama perusahaannya gitu. Maaf Mbak dan sebagainya. Ini dia punya problematika, saya tawarkan ke dia, kamu punya dua opsi. Yang pertama kamu ganti masalah, yang kedua kamu ganti objek. Nah, itu sangat mungkin terjadi dalam penelitian kualitatif. Sehingga kemudian dia lebih baik mengganti objeknya. Masalahnya sama tapi objeknya berubah gitu. Tapi kan itu juga menguras banyak energi ya. Stres juga itu yang paling penting. Jadi ada 3 tahapan ini, dan jadi teman-teman jangan khawatir ketika kemudian kok begini tiba-tiba kok berubah, bisa dikembangkan lagi nggak dan sebagainya. Sangat mungkin terjadi. Tapi Pak, di sini kan ditulis masih remang-remang. Nah, masih remang-remang ini sampai kapan, Pak? Apakah habis masalah diganti udah stuck, ini udah tetap, atau masih bisa balik lagi ke masalah tetap? Oke, jadi terima kasih Mas Subi. Jadi masih remang-remang itu dalam artian ketika kita masuk ke lapangan itu bisa jadi kita akan menemukan hal yang baru lagi gitu. Gitu. Jadi kalau itu sudah clear, sudah fix ya berarti sudah oke. Ya, tapi kalau ternyata kita masuk ke sana kok ternyata ada yang lebih menarik lagi misalnya, ya itu nggak apa-apa gitu. Kalau kemudian kita, Pak boleh nggak masalahnya saya rubah lagi? Oh boleh, silahkan.
kajian teorinya saya tambahkan lagi boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Itu yang bisa dilakukan. Atau ternyata waktu pengumpulan data ternyata informannya nggak bisa diinterview karena informannya kemudian pergi keluar kota yang dalam waktu yang cukup lama nggak bisa dihubungi. Lah kalau kita nunggu dia kan kita nggak selesai juga. Iya juga sih. Ya sehingga kemudian kita ya nggak apa-apa lah kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang kemudian ada di dalam konteks penelitian. Tapi bagaimana sih Pak cara kita nih, mengidentifikasi masalah penelitian itu sendiri? Nah menarik ya Mas Habib ya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Nah teman-teman semua ada 5 tahapan, bukan 5 tahapan, 5 jenis ya hal-hal yang bisa kita gunakan untuk kemudian sebagai mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatan kita, hasil observasi kita, maka kemudian kalau teman-teman sudah mulai nanti penelitian, mulai mengidentifikasi penelitian dan sebagainya, kemana-mana bawa note gitu ya, sehingga kemudian untuk mencatat ada fenomena-fenomena yang kemudian menarik seperti apa. Kita bisa mengamati, misalnya kemudian saya kemarin jalan ke beberapa desa itu, kemudian desanya sudah ditutup, dia bilang di situ desanya melakukan karantina atau lockdown, itu kan pengamatan. Oh ternyata di desa-desa yang kemudian melakukan karantina mandiri. Kita bisa melakukan penelitian kenapa sih mereka berbuat begitu, kesiapan apa yang sudah mereka lakukan dan sebagainya. Kok tidak sejalan dengan kebijakan dari negara misalnya, itu bisa kita lakukan. Yang kedua dari jurnal atau laporan hasil. Nah ini menarik. Maka dari itu teman-teman kadang-kadang didorong untuk baca banyak jurnal ya. Kenapa? Karena jurnal itu selalu memberikan insight, selalu memberikan masukan kepada kita masalah baru apa yang kemudian akan diberikan. Biasanya dilihat di bagian akhir ya. Setelah summary itu kemudian di bagian summary atau conclusion itu kemudian nanti ada penelitian selanjutnya diharapkan begini. Nah itu yang kemudian kita pakai. Jadi nanti kita bisa bikin proposal itu dengan mengatakan berdasarkan riset ini dia memberikan suggestion bahwa perkembangan riset ini bisa dilakukan dengan ini. Nah itu bisa kita lakukan. Ya. Atau laporan hasil. Yang berikutnya yang ketiga adalah di berita di media massa. Nah ini bisa kita lakukan. Kalau teman-teman kemudian sering baik itu media cetak ataupun media elektronik ya, ataupun kemudian di media baru itu kemudian bisa dipakai juga sebagai sumber rujukan. Maka dari itu teman-teman mohon maaf kalau misalnya ngakses online itu tidak hanya YouTube untuk streaming film dan sebagainya enggak ya, tapi kadang-kadang bisa dipakai untuk akses berita di media massa gitu. Jangan juga hanya buat main TikTok, PUBG, kemudian Mobile Legend, kemudian cacing. Waduh. Gitu ya. Tapi dipakai untuk kemudian melihat masalah. Yang ketiga bisa ikut seminar, diskusi ataupun pertemuan ilmiah. Maka dari itu kenapa di mata kuliah life skill ya, itu ada keikut sertaan dalam seminar diskusi. Itu perlu. Kenapa? Karena di situ kita bisa dapat masukan dari para expert, dari para ahli. Bagaimana kemudian penyelesaian sebuah masalah yang ada ataupun diskusi masalah yang kemudian berkembang. Kemudian kita bisa jadi dapat masukan kira-kira seperti apa. Maka dari itu teman-teman sering-sering ikut kemudian forum-forum seperti ini ya. Akhir-akhir ini banyak forum seperti ini yang versinya online. Ya, lewat Zoom atau webinar mereka kemudian memberikan kode akses. Nanti saya akan share psikologi bisa jadi, tapi kalau yang seminar online sekarang pakainya Zoom gitu ya, webinar tuh COVID-19 banyak sekali dilakukan. Atau kemudian yang terakhir adalah pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi dari seseorang yang kemudian dia melihat sebuah peristiwa, misalnya dia baca koran atau baca media kok merasakan sense yang berbeda antara media X dengan media Y misalnya. Itu bisa menjadi pengalaman pribadi kita yang kemudian bisa kita jadikan sumber masalah penelitian. Tapi memang harus di-cross-check-kan ya, kemudian kita cari penelitian-penelitian terdahulunya seperti apa, sehingga kemudian nanti kita bisa masukkan itu sebagai sebuah masalah penelitian kita. Jadi begitu Mas Habib. Oh ya Pak. Nanya aku, Mas nanya. Nah di sini nih Pak, yang pakai angka-angka nih, identik sama penelitian kuantitatif. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Pak penelitian kualitatif itu pakai angka-angka kayak gini? Dan apakah caranya sama dengan kuantitatif? Oke, jadi teman-teman semua kalau bikin perumusan masalah khususnya di latar belakang itu lebih baik ya pakai tabel gitu ya, dengan data, dengan angka, baik tabel ataupun grafik ya, sehingga alasan penelitian kita itu lebih kuat. Nah kadang-kadang mahasiswa tuh pada nanya, loh Pak saya kan kualitatif gitu,
Wong dia itu pakai kualitatif untuk menghindari angka-angka, kok disuruh nyajikan dengan angka-angka. Loh ya nggak apa-apa gitu. Jadi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif khususnya di latar belakang, ketika kemudian ada tabel atau ada data dalam bentuk tabel ataupun grafik atau angka, itu justru akan menjadi lebih menariknya. Misalnya nih, saya kemudian mengambil ranking website ya dari alexa.com. Alexa.com ini bisa juga dengan teman-teman pakai di SimilarWeb. Itu akhirnya saya lihat di Facebook, SimilarWeb mulai beriklan di di Facebook. Alexa.com dan SimilarWeb itu adalah situs yang memberikan perankingan sebuah situs atau sebuah website di organisasi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Kemenak, NU, Muslim, Romaiso, kemudian Era Muslim dan Muhammadiyah. Jadi saya tampilkan rankingnya, ya Kemenak sekian 76 sampai kemudian Muhammadiyah di ranking 2237. Nah, menurut kamu misalnya Mas, dari ranking ini apa yang bisa kita ambil sebagai masalah penelitian misalnya? Wah, ini menarik sih Pak. Ya, nih di sini ada 2 sahabat NU dan Muhammadiyah nih. Betul. Nah, tapi bagaimana sih Pak pengelolaan website dari NU sehingga rankingnya lebih unggul daripada Muhammadiyah? Yang notabene Muhammadiyah itu kan dikenal sebagai organisasi Islam yang lebih modern dan lebih maju daripada NU itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi data ini, tabel ini dipakai untuk kemudian kita penguatan kita. Misalnya kita mau riset bagaimana sebenarnya pengelolaan website dari NU atau bagaimana pengelolaan website dari Muhammadiyah gitu. NU kok bisa leading sampai 100 di global rank, dia di ranking 4000. Sedangkan Muhammadiyah yang gerakan berkemajuan modern ternyata kita kemudian jauh sekali dengan NU. Kita bisa melihat ini gitu. Yeah. Atau kemudian kita bisa melihat di poin ke 3, 4, 5 misalnya. Ini kan website yang kemudian kita nggak tahu dia menginduknya ke siapa. Berdiri sendiri berarti. Ya, atau kemudian kalau dalam bahasa kami itu adalah website yang unaffiliated atau tidak berafiliasi pada organisasi Islam tertentu. Tapi kok dia bisa gitu. Kemudian berada di ranking 3 yang Muslim itu, Romaiso itu kemudian 556 sampai kemudian Era Muslim itu 855. Bahkan sebelumnya Era Muslim itu bisa leading di antara NU dan Kemenak ya, dia bisa leading ke sana. Ini kan menjadi menarik. Bagaimana pengelolaan website yang ini gitu. Sehingga ini menjadi sebuah masalah kita, data-data ataupun tabel yang kemudian kami sajikan gitu. Sehingga kemudian boleh penelitian kualitatif itu kemudian menggunakan tabel untuk kemudian dimasukkan agar mendukung riset kita, basis penelitian kita seperti apa. Jadi begitu Mas terkait dengan penggunaan tabel. Jadi kuantitatif ataupun kualitatif boleh pakai angka, boleh pakai grafik, boleh pakai tabel untuk di latar belakang, sehingga nanti reasoning kita dalam melakukan penelitian itu bisa kemudian maksimal dan kita sudah bisa tepat juga. Jadi kita kalau mau debat ya kita ada datanya. Kalau kamu punya data yang lebih bagus ya nggak apa-apa, sajikan aja gitu. Jadi kenapa begini? Nah itu kemudian nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel. Jadi nggak apa-apa ya kalau kemudian riset kualitatif pun pakai angka yang ada di dalam latar belakang. Jadi gitu Mas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu harus identik dengan tanda tanya ya. Jadi dirumuskan dalam kalimat tanya. Jadi itu rumusan masalah. Jadi kalau ada pertanyaan, ada tanda tanyanya berarti itu adalah rumusan masalah. Nah, beda atau sama Pak? Kualitatif dengan kuantitatif dengan kualitatif agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena rumusan masalah di kuantitatif itu terkait dengan variabel penelitian. Ya, sehingga rumusan masalah itu akan sangat spesifik. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Dan kemudian digunakan sebagai panduan bagi peneliti. Jadi teorinya apa? Misalnya kita tadi mau riset tentang pengaruh terpaan penanganan COVID-19 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berarti kita gunakan teorinya adalah terpaan pemberitaan. Yang kedua adalah teorinya adalah teori tingkat kepercayaan. Dari situ nanti kita bikin hipotesis. Hipotesis itu seperti kita sampaikan ya, dugaan awal peneliti. Hipotesisnya apakah ada berpengaruh atau tidak tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah misalnya dari exposure kita itu. Instrumennya juga kita bisa bikin kuesioner itu disusun dari teori. Kenapa? Karena teori itu mengandung variabel dan variabel itu kemudian mengandung indikator. Nah, indikator itu kemudian nanti kita pakai untuk menyusun instrumen atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis datanya seperti apa. Ya, kalau kemudian dia pakai hubungan ya berarti analisis datanya adalah analisis korelasi gitu.
Kalau kemudian dia pakai pengaruh gitu kan, berarti nanti kemudian akan menggunakan analisis yang berbeda lagi. Jadi ini yang kemudian bisa kita gunakan. Sedangkan kalau di kualitatif, rumusan masalah itu fokus yang sifatnya sementara. Ya, jadi bisa berkembang terus gitu ya. Setelah masuk lapangan, ya itu bisa berkembang lagi gitu. Ya. Bahkan ketika di lapangan masanya berkembang harus nyari data lagi, ya sangat mungkin dilakukan. Tapi yang jelas tujuannya sama, untuk kemudian memahami gejala secara kompleks, jadi komprehensif gitu. Ya, sehingga kemudian tidak berdiri sendiri ya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Gitu. Jadi gitu Mas, terkait dengan bentuk rumusan masalah yang ada di dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang terkait dengan pemahaman kita untuk masalah rumusan masalah atau masalah penelitian, saya minta ke teman-teman untuk mengunjungi jurnal, satu jurnalnya Community yang di UMS, yang kedua jurnal komunikatornya di UMY ya, untuk kemudian melihat masalah. Jadi masing-masing dari teman-teman saya minta untuk mencari atau mengidentifikasi 3 rumusan masalah yang ada di artikel di Community UMS dan juga jurnal komunikator UMY. Silakan mengunjungi link website berikut ya, nanti saya akan berikan lebih lanjut gitu. Jadi gitu teman-teman semua terkait dengan langkah dan tahapan proses penelitian. Kita baru pada tahapan persiapan penelitian. Terima kasih. Ya, menarik sekali diskusi kali ini. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Nah, kalau belum, tenang. Kalian masih punya kesempatan buat mempertanyakan materi tadi di psikologi. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.